Jadi hampir semua kaos atau yang sekarang Pak Ganjar pakai pit-pitan ben ora penyakitan itu. Ya, Semua punya pesan ya Pak ya? Oh ya, maksudnya pesan. Oke, pesan, Maksud saya ya. sebenarnya pesan karena diplomasi kaos oblong itu menurut saya paling menarik. Oke. Bisa dipakai, bisa gaul, menolak mati digigit nyamuk, Nah. itu pesan. Iya. Iya kan? Harus sehat. Harus sehat. Jadi Oke. kalau kita apa ya pakai pesan pidato di panggung, Podium. ada mic-nya, pakai baju batik, lengan panjang, Peci. pakai pomade, Mm-mm. atau kalau nggak pakai peci, pembukaan pidatonya banyak yang terhormat. Pertama-tama, Sebelumnya. marilah kita panjatkan puji syukur. Yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, sampai semua yang dengerin udah gini gitu kan. Iya. Pasti nggak menarik. Jadi kita tadi sepedaan berapa kilo Pak? Lihat di data Berapa ya? 17-an. 17-an lah. 17. Menu harian atau gimana Pak olahraga itu? Harian. Tahu nggak ada kepala dinas saya, nggak ada staf saya, ya, yang seperti dua orang tadi. Oh, yang ikut. Itu satu dia panggilannya Pak Minyak karena dia raja minyak. Pom bensinnya banyak. Oh serius? Pom bensinnya, Banyak. terus kemudian gas gitu. Mhm. Yang tadi sepedanya kuning. Persis ya, ya, ya. Satu yang Pak Hendri. Pak Hendri ini arsitek, tapi punya toko sepeda. Oh, oke. Nah, tepatnya dia tuh poisonnya dia tuh, racunnya dia itu. Jadi sepeda saya itu belinya dari dia semua. Oh gitu. Coba ini Pak, coba ini Pak. Jadi karena kita udah sering gitu, jadi kadang-kadang saya beli, aduh jangan-jangan nggak enak ya. Itu kita beliin, pas saya tanya iseng-iseng, Pak, emang ada orang jual sepeda Pak? Wah, sepeda sampai yang dulu digantung nggak laku Pak, sekarang dibeli semua. Loh, jadi banyak rezeki dong? Iya. Jadi saya nggak jadi kasihan, nggak jadi kasihan. Jadi itu yang tiap hari, setiap jam 6 dia udah duduk sini, tiap hari. Nemani Pak Ganjar Iya. untuk jalan. Rute mana Pak, rute mana Pak, gitu. Jadi kepala dinas saja nggak ada yang kayak gitu. Jadi orang yang tiap hari ketemu itu Dua orang itu tadi iya. ya? Raja minyak sama arsitek tadi? Ada satu lagi salon, Salon punya salon, langganan Pak Ganjar juga? langganan. oke. Karena nggak langganan jadi langganan juga kan, nggak enak kan, teman sepeda. sendiri juga. Itu. Oke. Setiap hari rutenya ganti atau ada? Ganti dong. Ganti. Kayak Ganti. tadi kita lewat apa Pak? Itu menarik sekali. Tadi ada batik, ada itu lumpia. terlalu ya apa ya, jalur-jalur apa namanya, Ekstrim. recovery katanya. Oh, recovery. Recovery Pak, kalau ekstrim biasanya ya kita nggak lewat sini lah. Yang kira-kira jalannya sepeda itu nggak gitu. Sepeda kilo. Oh itu. Yang napasnya, masih jauh nggak? Masih jauh nggak? Selain untuk kesehatan, Pak Ganjar menggunakan sepeda untuk apa? Tadi itu. Menyapa, melihat kondisi. Saya bisa kampanye, bisa menyapa. Saya produksi kaos ini banyak sekali. Wow, dijual? Nanti saya mau deh. Dan Pit-pitan. awalnya saya buat sendiri, waktu itu ora salaman tetap seduluran. Apa cerita cuci tangan. Macam-macam lah. Terus saya pakai. Nyedak keplak itu yang paling laku itu. Tidak keplak. Ternyata setelah saya pakai, setiap saya di TV pakai kaos. Pak Lut ngomong, Pak Ganjar ini keren. Kalau di TV pakai kaos. Saya orang Jawa kan sadar. Ini nggak sopan ini, gitu kan. Terus saya bilang, Pak, saya lagi kampanye. Oh, iya. Dan saya nggak berdua, saya pakai kaos terus. Nah, kampanye ini kemudian dilihat orang. Pak, kaosnya di mana Pak belinya? Oh, oke. Enggak, itu Produksi sendiri. wartawan Oke. yang dulu gabung, bantu saya, kemudian kena PHK, bla saya rekrut. Udah kamu ikut saya aja deh, bantuin di humas gitu. Pinter nulis, motret, wawancara, bantuin humas. Kita bantu berapa orang. Terus ada yang pinter buat ini. Kaos juga. Oh, teman-teman Terus itu. akhirnya saya buatin. Kaya dia sekarang. Oh, karena kaos. Temen dari Belanda beli, dari Australia beli, dari Amerika beli. Mas, kaosnya apik itu. Ya, sini beli. Oke. Temen Jakarta beli itu. Akhirnya dia tak suruh jualan.
kaos-kaos yang Dia aja gitu. Oh, Saya sih nggak. Saya buat sekali, ya tulisannya Appearance-nya. biasa aja. Pokoknya paling bagus, nggak tahu dari sisi apanya, tapi orang-orang tuh suka. Nah, pada Pesannya. saat itu 2 hari paling setelah itu sudah ada di pasar. ada yang membuat yang orang lain. Terus anak kecil pakai, saya nggak buat edisi anak-anak kok. Pas saya nanya orang, Mas, dijiplak tuh Mas. Loh, suruh jiplak aja banyak-banyak. Kan kasih rezeki orang. Saya nggak begitu cari duit semangatnya. kok. Iya, Saya hanya ide aja, kan kalian juga yang ngerjain gitu. Iya. Dan saya kolektor kaos oblong. Kolektor kaos Saya oblong. paling suka. Jadi kalau keliling dunia mana aja, pasti yang saya cari kaos oblong. Tematik atau kaos oblong sembarang yang Pak Ganjar suka aja? Yang unik aja. Oh, unik. Mm-mm. Apa yang paling unik yang pernah dikoleksi? Kaos oblong. Apa ya? Waktu di Paris itu ada 2 kaos yang saya teringat. Satu gambarnya Sigmund Freud itu. Oke, psikolog itu ya. Psikolog. Sigmund Ini Freud. gambar apa? gitu. Psikoanalisis ya. Oke. Jadi gambarnya itu unik, ternyata itu gambar perempuan begini, tapi gambarnya muka. Iya. Rambut Orang gitu. lihat kayak nenek-nenek yang gitu ya. Ya, model-model Oh, kayak gitu. gitulah. Oke, Gitu. oke. Itu. Terus yang kedua, vodka. Vodka. Tulisannya tuh vodka, Mm-mm. tapi gradasi. Oh, oke. Apa ya tulisannya itu? One, twice, apa gitu. Terus yang terakhir pokoknya tambah kabur gitu. Itu unik pesan ya. Kalau kamu minum itu pasti kamu akan kacau Kalau minumnya penglihatan. berkali-kali terus kacau otakmu gitu. oke, Itu oke. menarik. Ya, ya. Itu yang unik-unik ya. Mhm. Yang lain sih biasanya yang lucu-lucu. Mhm. Kemarin saya pakai, nggak tahu yang rekam siapa, dimasukin ke TikTok. Mhm. Saya pakai topi kuning gitu. Mhm. Terus saya pakai kaos Superman Oke. S gitu. Mhm. Tapi tulisannya Super Seha. Super Seha itu bahasa Rusia. Oke. Waktu saya beli saya tanya artinya, Artinya apa apa? itu. Ini nenek super Pak gitu. Jadi saya beli. Oke. Ternyata itu artinya istri super. Jadi pas saya pakai, Pak itu aslinya istri Pak gitu. Ya ini kaosnya istriku gitu aja kok repot. Jadi Itu di saya TikTok ya? koleksi Oke. gitu. Jadi hampir semua kaos atau yang sekarang Pak Ganjar pakai pit-pitan ben ora penyakitan itu. Ya, pit-pitan Semua ben- punya pesan ya Pak ya? Oh ya, maksud saya pesan. Oke, Maksud pesan saya ya. sebenarnya pesan. Karena diplomasi kaos oblong itu menurut saya paling menarik. Oke. Bisa dipakai, bisa gaul, menolak mati digigit nyamuk. Nah. Itu pesan. Iya. Iya kan? Harus sehat. Harus sehat. Jadi Oke. kalau kita pakai pesan pidato di panggung, Podium. ada mic-nya, pakai baju batik, lengan panjang, Peci. pakai pomade, Mhm. atau kalau nggak pakai peci, pembukaan pidatonya banyak yang terhormat. Pertama-tama, Sebelumnya. marilah kita panjatkan puji syukur. Yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, sampai semua yang dengerin udah gini gitu kan. Iya. Pasti nggak menarik. Di podium, di situ sama humasnya Pemprov dipoto, habis itu masuk koran. Itu gambarnya podium. Iya. Itu lihat ketua RT, itu kan pasti Pesannya nggak ketua kena RT. malah ya. Iya. Tapi kalau kemudian kita ngobrol di pinggir jalan, di warung tadi, tadi. ya, atau di pasar, dialog, Bu pakai maskernya, oh iya Pak, iya Pak. Itu pasti jauh lebih menarik dan Iya. pasti Kena pesannya ya, nempel. nempel ya. Itu direkam. Karena waktu saya memperingatkan di situ, umpama hanya masyarakat sekitar itu yang dengar, yang sana pun enggak, Jadi itu direkam. Direkam. Ketika kita rekam, kita taruh di medsos. Begitu yang lihat banyak, maka pesan saya sekali sebenarnya. Oke, itu tapi Tapi luar. resonasinya pas. Nah, kaos-kaos itu kemudian kita pakai untuk pesan itu. Orang kadang nggak perhatikan. Iya. Pas lihat kaos saya gitu. Oh maksudnya itu ya Pak gitu. Nyedak keplak gitu begitu orang Oke. lihat baca saya. Minggir kata. Ya. Langsung respon. Social distancing sama Minggir physical minggir distancing. apa? Tuh kaosnya Pak Ganjar baca gitu. Jadi bisa bercanda. Iya, iya. Ini strategi komunikasi yang canggih sebenarnya Pak. Enggak Kalau sih. saya lihat. Artinya kan dia pakai yang sangat natural, native, sampai Enggak. orang nggak sadar baru Karena kemudian dapat enggak, pesannya. justru saya nggak punya ilmu itu ngawur aja. Oke. Tapi ternyata kan orang seneng. Iya. Pakai apa? Pakai perasaan aja. Intuisi aja kan orang seneng. Maka setelah itu saya bikin kaos-kaos ini kalau
seminar, diskusi gitu ya. Itu akhirnya kita ini kasih giveaway. Kayak ini apa merchandise atau bagian untuk Pak giveaway. Ganjar kaosnya keren, mau nggak? Mau, tak kasih ya nanti ya. Sama tak kasih bukuku ya gitu. Oh iya. Nah, bukuku yang ditulis oleh Kompas itu ternyata seneng orang baca. Oke. Karena kalimatnya nggak berat, gitu enteng. Dan nanti ngomong, Pak makasih Pak, bukunya udah sampai. Simpel dah. Dulu saya kasih kaosnya biasanya Jateng Gayeng, terus kemudian sekarang nggak orang pakai kaos, oh saya stoknya masih ada nggak? Masih kirim. Kalau nggak ada saya kasih terserah saya gitu kan. Pokoknya ada. Kalau dikasih itu kan sebenarnya oleh-oleh. Betul. Kultur kita itu kan bukan berapa harganya, apa bentuknya, tapi Sudah ada. disiapkannya, ya. Itulah yang lucu-lucu gitu. Nah saya sering ngumpulin UMKM, Oke. saya beli. Produk mereka. Ya, yang di Lapak Ganjar itu mau saya beli. Beliin dong Pak, ya kirim. Jadi di rumah tuh banyak. Kopi ex Napiter. Napiter. Napi teroris. Iya, buat kopi. Pak Ganjar saya buat kopi. Beli. Berapa Pak? 100. 100 box gitu. Bener Pak? Oh bener. Saya senja bagi-bagi temennya ngicipin gitu. Atau UMKM punya batik khas, lurik khas kemarin di Klaten. Terus tas-tas kecil. Pedan itu ya? Pedan gitu. Saya kasih yang kecil-kecil gitu, tak kirimin. Oke. Kalau cewek saya kasih tas, cowok kasih kaos. Gitu. Oh, ternyata seneng, sampai luar Jawa, tak kirim ke rumahnya. Kesadaran Pak Ganjar bahwa influence Pak Ganjar sedemikian itu lalu memanfaatkan untuk hal yang baik itu sejak kapan? Ya sejak dulu. Sejak dulu. Natural jalan gitu. Iya, karena saya itu orang yang paham, orang dikasih itu sesuatu itu seneng. Maka ketika saya tanya sama Pak Jokowi, pikirannya Pak Jokowi persis. Oke. Ya, waktu kita satu mobil tuh, Pak kenapa sih Pak mobil Indonesia satu itu isinya sini, wow semua penuh, saya dong saya pangku gini. Ayo Pak, lempar Pak, Oh lempar. di mobilnya Pak Jokowi. Waktu kunjungan. Iya kan, kita kalau ke sini kan gitu. Baru tahu saya. Kan baru lempar-lempar kan. Oke. Kaos-kaos gitu. Itu penuh sekali di sini. Di belakang penuh. Jadi saya suplai. Pak, lempar Pak. Asik. Pak, kenapa Bapak begini? Orang kan seneng, oh sama pikirannya. Oh, connect ya. Sama, bener. Terus ini, Pak Gub ini ya, tahu nggak itu cuma selayer batik. Harganya sih mungkin nggak berarti ya. Tahu nggak ini 50.000. Saya beli UMKM gitu kan. Seneng banget kan. Ya. Jadi ada produksinya terus menerus. Terus beliau bagi, oh sama kan kita beli kita bagi. Ya. Jadi kayak saluran untuk menyampaikan produk teman-teman di UMKM pada rakyat atau orang yang membutuhkan. Kan jadi kenal. Jadi connect ya. Kadang-kadang ada yang iseng juga. Pak ini bagus belinya di mana? Laku nih. Ada niatan untuk membuat semacam sistem atau diorganize gitu Pak, supaya Lapak Ganjar ini kan mulai populer ya Pak, karena hampir semua UMKM bahkan yang nggak di Jateng aja loh. Di luar kota kadang-kadang Pak Ganjar juga mention, lalu memberi... Iya, karena waktu itu Jawa Tengah. Oke. Terus saya main ke Jawa Timur, kampanye waktu itu, ngobrol-ngobrol di Galek itu. Oh, Galek, oke. Pada saat itu cerita gitu. Boleh dong Pak, kita di ini. Oke, nggak apa-apa silakan, boleh kan. Terus Jogja, Pak boleh dong gitu. Boleh. Terus kemudian di Jabar kita ngobrol sama tim kreatif dari Jabar, itu asuhannya Kang Emil itu bagus-bagus gitu. Ketemu di Bali juga, ngobrol, kita workshop di situ. Saya seneng sama anak-anak kreatif, terus kita bikin. Ya sebenarnya itu anu aja, ekstrakurikuler ya. Ya manfaat baik sih sebenarnya. Ya, tapi teman-teman akhirnya aware. Mas buatin sistem, terus sama teman-teman sekarang dibuatin akun khusus sekarang, Lapak Ganjar. Tapi ya followernya kan nggak banyak, lebih banyak ke follow pribadi. Ya, dibaringin aja, ditandemin. Terus saya mulai tak minta untuk analisis di klaster gitu kan. Ini UMKM-nya jenisnya apa, lokasinya di mana. Sekali-kali tanyain dong before afternya gitu ya. Sebelum ini bagaimana, setelah ini perkembangannya, kekurangannya. Kita punya heterospace. Heterospace itu co-working space kita. Di sini? Di Semarang. Saya lagi siapin di Solo sama di Banyumas. Ya saya kira BUMN juga banyak, Kementerian Tenaga Kerja juga ada. Jadi yang gini-gini nanti boleh masuk, kita arahin. Kamu masalahnya apa sih? Produk saya bagus nggak Pak? Oh bagus tuh, udah pergi mana? Tapi saya nggak bisa jualan online. Nah kamu ikut latihan online, gitu. Coworking itu pentingnya di situ. Iya dong. Saya nggak punya modal Pak, ntar ya ketemu Bank Jateng. Untuk permodalan. Atau kur ini banyak nih dari Bank BUMN silahkan gitu.
Atau barangkali marketplace itu saya minta untuk mereka mengedukasi. Oke. Gini loh caranya, biar barangmu bisa masuk. Scaling up segala Iya. macam. Oke. Dan kadang-kadang nggak tahu caranya daftar. Ini gimana ya biar bisa masuk di sana? Jadi lucu itu Mas. Itu ada yang dilatih, masuk begitu. Tiba-tiba ada yang pesen. Oke. 2, 1 telepon, 1 WA. WA, oke. Repotnya bahasanya bahasa Inggris. Wah, Akhirnya apa nggak dijawab? pesanan modal itu. Ada pesanan dari Eropa. Iya, iya, iya. Nah, saya kesadaran saya muncul. Oh nggak bisa, berarti mereka nggak bisa dilepas sendiri. Harus ada pendampingan. Betul, harus ada Kayak co-working marketplace. tadi ya. Ini marketplace, dia masuk ke sini, kamu mesti kerjasama. Jadi yang di sini yang Membantu. jasa. Oke. Kamu produksi supply aja. Soalnya kamu sendiri ternyata bingung kan. Dapat bahasa Inggris malah dimatiin di telepon. Halo, halo, gitu bahasa Inggris. Loh, ngomong apa gitu. Marketplace membantu mereka untuk Iya. marketingnya, untuk komunikasinya ya. Jadi pengalaman lucu-lucu gitu menurut saya justru inspiring ya buat saya. Karena oh iya ya, pemerintah ketika membuat keputusan mesti based on Pengalaman interest real. mereka Iya, ya, terus kemudian evidence base yang kita miliki di mereka dan ya kita need assessment-nya ya dari Dari yang langsung. enteng-enteng itu. Persis. Maka seluruh persoalan yang sulit itu saya sampaikan di birokrasi saya, semua mesti kita recehkan. Maksudnya gimana, Pak? Jangan Disederhanakan. berat. Ah, Politik oke. kan ngomong berat. Ya, ya. Ya nggak? Residu-residu pemilu ini kan berat. Ya, ya. Pembelahan kan, divided Betul. betul. Direcehin aja. Politik itu asik loh. Politik itu kamu terlibat ya. Kamu boleh protes, kamu Buat boleh perubahan, usul, ya perbaikan. dong. Kita mesti negosiasi dan itu rembugan kalau di Jawa. Berembuk, duduk, mengalah, prioritas. Itu asik politik. Itu merecehkan tadi, Pak. Ya? Direcehkan enteng. Mhm. Tapi kalau kita bicara Skala yang tinggi. sekarang mesti SDGs. Aduh, SDGs apa ya? No one left behind. Aduh. Apa itu? Ya, ya, ya. Jadi agak tidak membumi. Tapi kalau ngomongnya gitu kan asik. Kemampuan Pak Ganjar untuk menemukan hal-hal yang tadi tinggi-tinggi lalu direcehkan dan dikomunikasikan dengan masyarakat yang biasa itu dapat dari mana? Pak? Ada 2. Saya dapat biasanya dulu saya keliling nggak sering tidur di rumah penduduk. Oke. Wah, di rumah Kayak penduduk live in gitu. live in. Itu Tidur menarik. betul tidur sama Tidur. keluarga? Oke. Tidur, terus kemudian kita ngobrol, biasanya sekampung datang semuanya. Wah, itu paling menyenangkan. Kalau enggak, biasanya setiap Rabu Kamis dulu saya keliling, terus kemudian judulnya Ngopi Bareng Mas Ganjar. Oke. Ngopi bareng ini kemudian jadi brand waktu itu. Disitulah orang ngomong, masalahnya ditunjukin ke kita selesaiin hari itu. Oke. Di kampung itu. Pak, saya buat KTP belum ada. Pak Bupati mana? Kepala dinas Manggil. ditelepon sekarang. Sekarang ditelepon. Telepon. Apa masalahnya? Karena dia tanya, dapat dong giveaway-nya. Apa giveaway-nya? KTP-nya besok jadi. Oh. Khusus untuk Langsung itu. ya, Gitu. ya. Jadi kan seneng. Wow. Dampaknya ya. Oke. Saya 1-2 aja. Tapi efeknya ya. Efeknya akhirnya apa sih problemnya? Oh, ini mesti diimprove, diperbaiki. Atau barangkali, Pak jalannya rusak. Oke, jalannya yang di sebelah mana? Itu jalannya siapa? Desa Pak. Pak Kades, Bu Kades mana? Datang. Bu Kades gimana ini? Anggarannya belum ada. Bapak, anggarannya belum ada. Maka urutannya mesti diusulkan, nanti oke. begini. Baru dialokasikan ke situ. Tapi kalau dana desa kurang, nanti bisa minta kabupaten. Kalau kabupaten kurang, bisa minta provinsi. Urutannya begitu. Jadi edukasinya di sana. Ini langsung. Oke, yang pertama tadi. Yang kedua, medsos. Medsos. Medsos tiap hari. Manfaat baik yang dapat dipetik ya, Biro. Pak ya. Sebenarnya saya bermedsos itu untuk anu aja. Waktu sejak di DPR itu ya. Persis. Memaintain konstituen. Jadi saya bisa visit konstituen dengan cara Virtual. Ya kalau Pak Jokowi belusuan itu ini i-belusuan gitu. Ya. Belusuan elektronik. Elektronik kan. Jadi kemudian ngomong. Karena apa? Warga masyarakat kan terbiasa di medsos kan. Jadi sebenarnya medsos itu meeting point baru secara virtual yang kita bisa ketemu. Jadi 2 ini yang kita temukan dan itu beberapa yang kemudian menginspirasi. Hingga awal-awal itu akhirnya saya ketemu dengan Udinus, Universitas Dianuswantoro, karena itu IT-nya bagus. Udah Pak Gub, saya buatin aplikasi. Di mana? Web-based saja. Muncullah Lapor Gub.
Sembarang kalir masih dilapor ke semuanya. Iya. Dari yang cilik-cilik gitu ya. Masuk semua. Dari yang indil-indil sampai ondol-ondol gitu semua itu masuk. Akhirnya sekarang dibuat aplikasi ya untuk lapor di ya. App Store platform gitu, terus kemudian orang bisa join. Nah, ini ternyata tidak sadar kan mendorong birokrasi untuk berubah. Persis, Pak. Pak Kepala Dinas, selamat datang, dibukain. Pak Gubernur, dibukain pintunya. Unjuk apa Bapak, disiapin. Itu lama-lama turun. Sekarang gimana? Pak Kades gimana dong ini nggak selesai-selesai? Iya, Maka jarak level ini gini turun, setara makin ya? egaliter, betul. Oke. Dan saya tidak hanya minta egaliter, birokrasinya harus turun begini. Karena pelayan. Yes. Persis. Maka waktu saya pidato pertama banyak yang tersinggung. Birokrasi itu mesti siap jadi babunya rakyat. Ada yang Kaget. bilang, kita jadi birokrat sudah dulu dianggap babu. Ya. Sebenarnya apa ya? Saya belajar dari Tukul. Tukul Arwana. Tukul Arwana. Oke. Tukulisme. Tukulisme itu kan mengkritik diri sendiri. Ya nggak? Ya. Kadang-kadang dia autokritik ya. Otokritik, terus merendahkan diri. Untuk Tapi melakukan orang perbaikan. tahu sebenarnya bahwa dia kapasitasnya tidak sekonyol itu. Dia ada Tidak cara selucu. aja untuk Ada cara mengangkat. saja untuk menyampaikan. Dan saya tahu Mas Tukul itu pergerakannya dari memang orang yang di jalanan, pekerja seni yang begitu, dia improve, dia belajar sampai dapat itu. Ada prosesnya gitu. Jadi publik akhirnya lama-lama bisa tadi jarak bisa sama, terus bahkan kemudian lebih bisa rendah. menyampaikan. Nah kadang-kadang memang efek negatifnya too much gitu ya. Berlebihannya itu sarkasme, sinis, maki, Iya, iya. ngumpat gitu ya. Pikirannya negatif. Nah ya biarlah ini menjadi keseimbangan. Birokrasinya belajar, masyarakat makin etis. Iya. Banyak mas inspirasi. Inspirasi saya kalau tiap hari saya sepedaan ketemu warga kayak tadi di pasar, di gang sempit, ya saya bilang gini, teng omah mawon, omahe sinten Pak, itu. Kayak Kita tadi lihat yang gang gang tadi, sempit tadi. masaknya di depan. Sampai kita sepedaan itu ternyata masuk ruang tamu orang. Iya, nyenggol wajan tadi. Karena dia masaknya di halaman. Masaknya di jalan, jadi gimana ya? Itu yang saya rasakan waktu memori masa lalu saya. Di Cideng. Saya di Cideng di Tanah Abang 3 itu ya sama. Tahun 96, 97. tepatnya 98 awal. Oke. Awal perjalanan Pak Ganjar dari Jogja ke Dari Jogja ke Jakarta. Itu. Jadi persis seperti itu. Bangunannya pakai triplek, pakai seng gitu, panas. Jadi nggak mungkin kita dalam rumah kan. pasti OT-OT di luar itu kan tadi. Pakai kaos, makan di situ. Oh, iya. Itu yang bikin ya saya dulu begitu kok itu. Oke. Dan nggak berubah kedekatan Ya, dengan rakyatnya. mau berubah gimana kadang-kadang jadi lucu kan ya. Jadi lucu. Maka sering mama saya ke Jakarta gitu ya, pagi sepedaan kayak gitu, saya mampir ke sana. Oh, Mas Ganjar, wah, Masih pada ingat ya? Oh masih, yang WA masih. Oke. Ya 1-2, namanya juga tetangga ya, deket. Saya pernah dibantu mereka. Mereka kadang-kadang ada sesuatu, Oke. Pak, Mbok, ini saya dibantuin anak saya nggak bisa sekolah, Pak gitu. Yang di Jogja juga ya Pak Ganjar dari Di cerita Jogja. orang-orang yang tumbuh bersama ketika kos satu ruangan 3 orang. Kalau Jogja itu lebih lebih makjleb gitu loh buat saya, karena saya tumbuh di sana ya. Persis, remaja dan dewasa di situ Pak ya. Saya SMA udah kos, masak sendiri, waktu itu dengan kakak saya, sepupu saya, satu kamar bertiga. Satu kamar berapa meter? Kira-kira 3 kali 2. Oh iya. Kecil Oh, sih. tumpuk-tumpuk. Oh ya, jadi satu sebelah sana, satu sebelah sini, yang satu mobile. Satu mobile. Jadi kadang-kadang di tengah dan Oke. ya karena kita tidak dari keluarga kaya, jadi buat situ Oke, kayak gitu masih. udah oke banget. Terus nanti pagi kita bertiga itu punya jadwal masak Gantian. gantian. Jadi biasanya kakak-kakak saya dia kuliahnya siang, saya pagi gitu, beliau yang Mereka masak. masakin. Tapi kalau sama-sama nggak masak, kita jajan di tempat ibu kos. Donat, sarapannya itu, ya ditahan-tahan sih. Lapar sih, tapi Lapar ya sih, adanya tapi itu. ya gimana lah, Oke. itulah perjuangan. Saya sekolah, nanti pulang, nah, kakak saya biasanya suka masak dulu, terus dia kuliah, jadi saya pulang, udah ada yang masak. Tapi kalau sama-sama sibuk nggak masak, nah itu saya masak duluan. Jadi
makan siangnya bisa jam 3, setengah 3 gitu. Setelah selesai sekolah. Selesai sekolah, pulang, sholat, baru belanja gitu. Masuk yang cepet. Itu ya kos. Terus kemudian kemarin ditanyain orang-orang itu, Pak, yang di medsos Bapak itu dulu kosnya? Iya, itu dulu orang yang menolong saya. Jadi banyak orang menolong saya. Saya kos di sana, terus ketemu, saya tengok gitu. Kita bisa ngobrol ke sana. Saya ajak anak saya karena dia juga mau cari kos gitu kan. Tuh ayah itu dulu kayak gini bukan? Dia ketawa aja. Ya dunianya kan udah berubah katanya gitu. Tapi dia belajar, dia ngerti gitu ya. Perjalanannya ya. Iya. Tapi Pak Ganjar sendiri memaknai tahap-tahap perjalanan itu, lalu kan Pak Ganjar kayak merawat itu ya. Itu kepentingan Pak Ganjar untuk apa? Mengingatkan atau menyadarkan sebuah nilai atau apa? Ya itu. Jadi gini loh. Saya itu tidak mau tercerabut dari akar saya. Oke. Jadi kalau saya ketemu teman-teman saya, teman naik gunung ya. Ya tahu kan stylenya orang naik gunung kayak apa, kalau ngomong kayak apa tahu kan gitu ya. Dan bukan karena jabatan saya sekarang terus mereka berubah, saya nggak mau. Teman-teman saya naik gunung di Jogja itu kalau ketemu jar, ada ngundang jret gitu. Wah, udah saya nggak peduli. Panggilan dulu ya. Itu kan sayang gitu. Betul, benar nggak sih? Dan itu manifestasi panjang kan. Jadi kadang-kadang saya undang ke sini, hampir dong gitu. Wah saya nggak enak, udah dibikin enak dong. Ini bener. Oh bener, sampai malam dini hari. Saya nggak mau tercerabut. Oke, dari akar. Ketemu teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah apalagi. Mulai gitu. Kerja pertama saya ditolongin keluarganya Bu Rukmini Kusuma Stuti itu, jenderal polisi itu. Saya numpang di anaknya, ditolong. Saya kerja sama beliau itu nggak pernah lupa saya, nggak pernah lupa. Terus saya belajar kos gitu ya, di Jakarta itu sama teman-teman. Terus kemudian ya banyak lah gitu. Jadi, Pak Ganjar memaknai masa lalu itu apa kemudian? Perjalanan hidup aja biasa saja. Kalau mungkin orang ngelihat sekarang, kalau sekarang saya ngelihat dulu, kok kuat ya gitu ya. Kok kuat ya? Sekarang ngerasa kayaknya kok nggak sanggup waktu itu, tapi bisa ternyata. Iya bisa, gitu. Dan itu kehebatan dua orang tua saya kan. Hebat betul. Jadi bagaimana beliau memanage. Jadi setiap bulan tuh Mas, kalau kita ngantar ibu, saya di Tawangmangu, lahir di sana itu, kalau ngantar ibu ke warung. Warungnya itu kalau kita tahu semua namanya Mbak Yarni gitu. Mbak Yarni itu kalau kita datang, ibu saya belanja. Itu kalau belanja anak-anaknya, ayo siapa yang mau bantu ibu gitu ya. Kita ikut karena nanti jajan. Oh dapat ininya, dapat bonusnya lah. Bonusnya. Apalah beli permen apa waktu itu. Nah ibu saya itu saya masih ingat, tapi waktu itu kan saya nggak ngerasa sedih. Nah itu mah biasa aja. Itu urusan orang tua. Tapi ibu saya itu kalau bayar, teringat sekarang. Ini bayar yang bulan lalu ya. Jadi yang belanja ini utang. Iya. Jadi siklusnya gitu. Jadi betapa baiknya Mbak Yarni itu. Jadi support dulu, untuk sistem keluarga. Iya, terus kemudian banyaklah teman-teman yang menolong, tetangga menolong, sehingga kalau pas ada kesempatan ya saya ke Tawangmangu. Terus dulu rumah tempat saya lahir itu dibeli oleh keluarga sekarang. Keluarga Pak Ganjar. Dibeli sekarang. Karena udah ada tua-tua gini. Memori historis. Ada memori. Ya. Sekarang dikasih nama Wisma Sri Suparni, itu ibu saya gitu. Terus kemudian sering kalau lebaran kita datang kumpul. Ya, kemarin kakak saya ada acara kumpul keluarga, saya sepedaan dari sini ke sana gitu kan. Ya ketemu teman-teman SD, ketemu guru saya loh Mas. Masih. Guru saya SD. Namanya Pak Wagio. Sehingga pas lebaran 2 tahun lalu kalau nggak salah saya ke rumahnya nangis. Iya pastilah itu. Tapi saya lihat gini. Beliaunya itu kayak, seingat saya waktu saya SD juga segitu kayak. Nggak bertumbuh, jadi tetap ingatannya. Awet muda dulu, luar biasa. Saya juga, wah hebat. Dan saya ingin memberi sesuatu. Itu salah saya. Ingin memberi sesuatu, apa ya? Pikiran saya itu simpel. Tak kasih uang lah. Tapi salah itu. Salah. Itu saya kasih itu menolak dan menangis dan saya dipeluk. Aku ra butuh kuwi. Pak Dan dulu ya pasti dia bilang jar gitu kan. Sekarang aku
Pak Gu. Ini guru saya kok sama saya gini-gini. Wah itu majelep mas. Ya. Wah saya dipeluk nangis. Boten Pak, ini bukan uang sebenarnya. Ini hanya tondo tresno. Saya tidak tahu ya. Mohon maaf kalau saya menyinggung perasaan gitu. Nah, saya datengin ke rumahnya. Jadi apa ya? Guru itu tidak itu yang dia minta. Iya. Bukan material semuanya. Bahwa dia diingat, lalu kemudian dia datangi Iya. itu Terus saya dibuatin puisi gitu. oleh Pak Wagya. Terus apa tembang sama guru saya itu. Jadi pesan-pesannya moral. Sip. Ya laku wong urip sing hati-hati dan sebagainya. Waduh kayak orang tua. Itu hebat. Jadi kalau ngelihat masa lalu saya itu perjalanan sejarah yang semua orang itu bisa sabar, berusaha, berdoa, serius saja. Itu pasti ada jalan. Ya. Gitu. Wong saya juga waktu kuliah nggak lancar-lancar amat. Ya kan? Fakultas Hukum ya Pak Iya. Ganjar. Di tahun era politik agak bergerak gitu ya. Bergerak banget sih Kurang belum ya? terlalu, Tapi udah Tapi diganti. saya ngalami umpama saya mulai beraktivitas ya ikuti kegiatan banyak mahasiswa ya demo-demo gitu ya. Itu asik gitu. Kemudian sudah mulai nyusun skripsi itu ikut partai. Waktu itu kan orang ikut partai jarang ya. Iya, apalagi masih kuliah Masih gitu. kuliah gitu. ikut Karena partai. kuliah kan idealismenya lawan. Betul, semua. iya. Pokoknya lawan berontak gitu. Sehingga pernah saya ikut demo kena popor bedil gitu sih Oh, intinya. iya? Waduh sakit terus pas pulang gitu kan kita ke ibu gitu ya kan ngomong. Pegel ibu terus dipijitin sama ibu sambil saya, cerita. "Apa? Jangan bilang-bilang ya Bu ya demo. Wah, ini kalau bapakmu tahu. Terus suatu ketika ya 2 terus kemudian waktu itu 97 kan Persis, pemilu ya. Pemilu. Tapi PDI kan nggak ikut. Mm-mm. Ya, terus kemudian Karena saya 96 ada kasus itu. ya 92 97. 92 saya aktif masih PDI. Terus 96 saya mulai ke Jakarta sehingga kasus 27 dulu itu saya masih ngikuti. Di Jakarta. Gitu. Di Jakarta, saya datang ke waktu itu DPP, tapi saya nothing. Saya bukan siapa-siapa, saya Orang orang simpatisan aja ya. orang daerah. dari kampung lah ya, dari Jogja pindah waktu itu ke Jakarta Ke cari Cideng. nasib lah, peruntungan. Terus ke rumah Bu Mega, Oke. tiap malam mas. Yang di Bagusan ya. Wah, Oke. itu ketemu sama Pak Taufik di dapur. Sering ngobrol berdua sama Pak Taufik. Nanti jam 10 biasanya Gus Dur datang, minta dibuatin Indomie. Sampai saya tahu gitu. Tapi saya sekali lagi saya nothing saat Oke, itu. waktu Saya itu, bagian dari kerumunan masyarakat Besar. yang banyak sekali di Mencintai rumah itu ya. Bu Mega itu. Terus saya ngobrol sama Mas Taufik. Itu baik banget gitu ya. Tiap malam kalau orang datang dikasih sangu sama Mas Taufik. Berapa bis? 3 bis Pak Taufik gitu. Ya, mau bensin. Iya, 1 bis berapa? 150 ya, kita iuran ya, saya 75. 1 bis berapa? 100, saya 50. Pak Taufik. Ikut support ya. Iya. Dan saya orang dimarahi terus loh Mas waktu di DPR sama Pak Taufik. Wah ini galak betul. Tapi saya baru sadar apa? Beliau itu didik saya. Oke. Maka pada saat kemudian ada cerita saya jadi gubernur, saya menang, saya langsung sowan beliau. Beliau masih ketua MPR gitu. Iya, saya ingat. Ya, saya lapor itu. Fotonya ada di sini. Sama teman-teman wartawan MPR, DPR DPR. dikasih ya, Mas Iya, Joko yang kasih. Terus kemudian dikasih fotonya itu kenangan. Dan itulah pertemuan saya terakhir. Dengan Pak Taufik. Saya baru sadar dan saya dipeluk-peluk sama Mas Taufik itu. Wow, baru saya sadar. Oh, selama ini saya dimarah itu lagi dididik. 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 Karena waktu itu ya oposisi kan. Bu Mega kan keras, kita keras terus. Bahkan sampai tahun 2014 kan posisi masih oposisi. Iya, Kan? iya. Ya, jadi Saya ingat terakhir ketemu Pak Taufik waktu ke ND. Waktu Itu terakhir? Iya, itu persis saya terakhir. Ya. Ke Bung Karno punya Betul. tempat, Heeh. diasingkan, lalu kita bikin monumen. Pak Taufik pidato di situ. Saya satu rombongan. Ikut kali. ya? Ikut saya. nah saya 2 minggu sebelum itu. Dan Pak Taufik, 1 minggu kalau 1 nggak minggu salah. sebelumnya. Pak Taufik cerita, aku besok mau ke ND. Di pohon sukunnya itu, Ya, lalu pohon kita sukunnya, bikin ada terus ya, taman airnya itu. patungnya ya. Persis, ya. Itu dididik oleh Pak Taufik ya Mas, Pak Ganjar. Saya merasa, Merasa. karena beliau itu kalau ketemu saya mesti marah itu, keras sekali. Karena Baru memang saya sadar. mendidik. Iya, antara indirect gitu. Saya tidak. Kamu harus begini-begini nggak? No, tapi dia dengan cara Oh, berputar. tapi dengan saya itu dihajar sini, hajar sini. Oh, saya baru dididik. Dan beliau diam-diam 2013 saya running gubernur itu apa bantu ngirimin kaos, ngirimin itu hebat sekali. Oke.
Kalau pilihan Pak Ganjar ke PDI karena apa? Gairah anak muda ketika itu. Iyalah Mas, masa gini ya, mohon maaf ini ya gitu ya. Kalau dulu kan Golkar kan bukan partai, kita kan sudah tahu. Jadi golongan partai, oke. iya golongan kan. Jadi Indonesia sebenarnya bagus loh, secara demokratis. Bukan partai aja pernah ikut pemilu gitu kan. Jadi kalau there are no democracy without political party, ini Iya, di ada Indonesia. ada Dan menang. kelompok dan menang terus itu. Dan orang ilmuwan-ilmuwan dulu ngomong pemilu Indonesia itu menarik karena kemenangan 5 tahun berikutnya akan ditentukan pada saat penentuan pemilu pada hari itu. Ya kalau dulu kan kita ngomong ya ikut Golkar gimana itu penguasa, biasanya kita ngelawan penguasa gitu. Ikut P3 kan apa ya, satu warna gitu. Maka kita pilihannya PD, tapi PD kan paling kecil, nggak apa-apa gitu. Ketua Pak Tarjo. Oke, Pak Tarjo legend Suryo banget itu. Guritno. Jadi Legend. kalau kita rame-rame mahasiswa datang ke sana gitu, Pak Tarjo itu bilangnya gini, Cak Bagus, kalau cuma teriak-teriak gitu ya nggak bisa. Oke. Kalau mau ya masuk partai, masuk Mas. Oh, Masuk. saya dorongannya masuk. gitu ya Pak, Iya. untuk mengubah dari dalam. Dan berani dikit. Kalau cuma diserang itu balas dilemparin. Gitu waktu itu almarhum itu, wah kita diajarin kendel. Itu saya Berani diajarin berani ya. Terus saya ketemu Pak Suryadi, ketemu Mas Guru gitu. Jadi itu proses Tahap-tahap politik yang gitu ya. akhirnya begitu saya lulus ke Jakarta, gimana ya bisa ke tempat Bu Mega. Jadi akhirnya kami ketemu, salaman pertama sama Bu Mega itu lewat putrinya Bu Rukmini. Namanya Mbak Oke, tempat Jibeng. yang bantu Pak Yang Ganjar bantu di saya, awal, ini, Bu Rukmini. saya di rumahnya beliau, putranya itu nginep di sana, diajari kerja, ngenger lah orang Ngenger, Jawa ya, ya. ya. Ngenger. Nyantrik itu ya. Nyantrik. Terus kantornya di Tanah Abang 3 depan CSIS, maka saya kosnya dekat Pas Pampres itu. Terus Ya, ya, kemudian pas saat masuk Mbak Jibeng itu mengenalkan saya putrinya Bu Rukmini. Wah, ibumu dulu waktu di DPR bareng saya pernah saya ingat kunjungan ke Washington satu kamar. iya. Saya aja masih ingat itu. Saya kan nothing ya. Wah, bisa kenalan, bisa salaman sama Mbak Mega waktu itu gitu. Masih Mbak Mega kan simbol, panggilan Mbak Mega itu kan something saya. Iya. Akhirnya salaman, foto saya simpen fotonya sampai sekarang gitu ya. Terus kemudian ya, tiap malam terus Bu Rukmini meninggal itu yang datang pertama melayat Mangara datang ke sana membereskan kondisi, Bu Mega yang datang. Iya. Itu saya ingat, terus dipinjemin tempat Bu Mega untuk 40 hari. Terus Cak Nur Kolis Majid yang ceramah. Iya, Wah, iya. Bu Mega itu waktu itu ngasih relasi sosialnya Iya. itu bagus. Jadi hub untuk banyak. Oh iya, boleh nggak? Oh, Relasi. boleh ke sini, kamu di sini nanti tak fasilitasi. Waduh, luar biasa. Itu kenapa milih PDI? Dan saya senang, saya ingat waktu itu masih Pak Kui itu mau buat debat terbuka gitu, Weekend nasional. Iya. Masih Orde Baru. Di tahun 90-an akhir. Iya, ya itu waktu 92-an Iya, itulah. iya. Saya daftar. Oh, Daftar. Dan itu batal acaranya. Pokoknya debat-debat saya batal. Saya bayangkan ya, Bu Mega, Pak Taufik, Mbah Tarjo, Sopan Sopian waktu itu kan, Pak Kosta, itu kan nama-nama yang Besar, waktu itu, ya. waduh, gede-gede buat kita banget. amazing juga ngeliat kan ketemu. Iya, terus dan saya ketemu orang-orang itu. Waktu mahasiswa seneng dong gitu. Iya. Kayak mimpi yang Kayak mewujud mimpi. segera Makanya- dalam waktu yang bersamaan. Saya tidak terbayangkan bahwa sekian tahun setelah itu mereka jadi sahabat saya, menjadi senior saya deket, sehingga waktu kasus Senturi itu Pak Kui itu ngundang saya. Oke. Saya debrief. Ya, waktu itu adalah teman-teman kalau dari partai dulu yang awal-awal nyari-nyari tanda tangan keliling-keliling berumur kan arak ya, Iya. arak, terus kita ngobrol sama arak waktu ya, kita dorong-dorong terus kita dipansus macam-macam gitu ya. Nah pada saat itu Pak Kui ngasih tahu bagaimana Bang Senturi itu. Jadi ya sampai cerita Terbuka lah kayak ya. Jadi di PDI pilihannya ya lebih pada apa ya, mahasiswa itu kan progresif ya. Jadi pilihannya Itu mewakili progresivitas mahasiswa di era itu ya. di era itu. Jadi pada pilihan itu ya di samping tentu ya senior-senior saya kan mendidik
Skeptis itu ya, dalam dari situ. bingkai-bingkai yang apa namanya nasionalis gitu. Ya awal-awal kuliah itu kan saya didatengin oleh senior-senior saya karena pasca NKK BKK itu kan kayak Kaderisasi gitu ya. kegiatan-kegiatan apa HMI, PMII waktu GMNI, itu ya, ya. PMKRI, GMNI itu kan ya tidak terlalu aktif di kampus. Maka teman-teman di Fakultas Hukum dulu pakai menyamar, namanya Gemini Study Club. Gemini Study Club. Ternyata saya masuk ke situ sama buat mapala gitu. Pas saya dibawa ke lereng Merapi, ternyata kaderisasi. Oke. Dan saya baru dikasih tahu, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Gemini Study Club itu GMNI gitu. Jadi waktu itu sampai kayak gitu ya. Jadi itulah mungkin pilihan-pilihan yang secara ideologis akhirnya Mempertemukan. ke sana ya. Tapi peran-peran politik yang Pak Ganjar pelajari dari Pak Taufik, Ibu Mega, lalu orang-orang yang Pak Ganjar kagumi tadi kan kayak menjadi jembatan ya. Pak Ganjar kan sekarang dalam posisi itu juga. Iyalah. Menghubungkan tadi ya dengan Pak Ganjar, lalu dengan akun media sosial yang powerful besar gitu. Kalau bicara keluasan tuh Pak Taufik. Oke, keluasan ya. Ya, Pak Taufik itu like a bridge, jembatan persis ya. ke sana. Ingat ya? Iya ya. Jika Luas waktu kita kan. oposisi dan sebagainya, Pak Taufik dengan Bisa Pak SBY masuk. bisa dekat gitu ya. Lihat juga kan ya. Betul, Nggak makanya mudah patah ya. lihat, kenyal gitu ya, luar biasa. Itu saya belajar. Tapi kalau belajar keteguhan, Bu Mega, nggak Teguh ada Bu yang Mega. lain. Itu kombinasi pas banget. Satu Waduh, lentur, satu iya. teguh. Wah, pas itu. Jadi kalau bicara keteguhan itu. Kalau bicara organisasi banyak lah ya, senior, bagaimana kita berlatih dan sebagainya ya. Saya nggak bisa lupa sama Pak Tarjo, Suryo Pak Tarjo. Gurino karena pertama, ya model kayak Pak Kui gitu ya. Dan pada saat 96 itu saya masih ingat di puncak pas, di Bogor, kaki tukang ketik, asrot gitu. Ketemu dengan tokoh-tokoh 96. besar itu sampai saya bilang gini, saya ketemu dengan orang-orang hebat itu. Mega nanti datang. Jadi kita di 96 itu pojok. zaman pergerakan perjuangan itu Sebelum 27 Juli. Sebelum 27 ya? Sebelum. Terus saya, Mbak Jibeng, suaminya Mbak Jibeng itu Mas EO namanya, ya. Mas EO ini menantunya Bu Rukmini itu, kita datang nyumbang beras, saya masih ingat. Telur, makanan. Untuk kegiatan itu di Puncak Ponegoro. itu? Oh, di Ponegoro. Iya, sebelum 27 Juli. Saya masih ingat diterima Mas Parlan waktu itu. Kita urutin gitu, masih urutan ke-6 atau ke berapa itu. Pak Surdi Suparlan. Bukan, Pak Suparlan yang dari Lampung, Oh, PDI. Suparlan. Oh, oke. Dari PDI. Jadi saya ketemunya itu. Ya terus berikutnya ya yang muda-muda ikut orasi-orasi Budiman. Ya. Budiman kan kita Waktu udah itu di PRD ya, Mas? ya waktu itu masih di UGM juga dia demo-demo juga ikut gitu ya. Apa yang Pak Ganjar pelajari lalu jadikan nilai hidup, lalu sekarang kan Pak Ganjar memimpin nih. Dan ini udah periode kedua dan Pak Ganjar dalam sorotan karena di banyak survei, banyak lembaga itu ngelihat ada potensi ke situ. Enggak sih, kalau saya apa sih yang ya saya di DPR sudah, di pemerintahan eksekutif sedang gitu ya. DPR 2 periode, sini juga berjalan 2 periode. Jadi semakin hari semakin biasa gitu. Jadi kalau orang tua bilang semakin itu biasa kan, kamu udah ngalami, udah biasa. Nah sekarang sudah mulai masuk pada substansi, kira-kira kita apa sih yang bisa kita sumbangkan pada bangsa negara, terus khususnya perbaikan rakyat ini. Gitu. Oke, kesadaran itu yang sekarang Iya. menjadi... Karena orang tua saya tuh bisikin saya gitu. Kalau ibu saya bisikannya ya orang kampung ya. Kamu udah bisa kerja, punya rumah, punya mobil. Itu buat orang kampung kan cukup. Sifatnya material yang baik-baik. Iya. Pesan Jangan itu korupsi. bisikan. Itu ceritanya ibu saya bikin. Kalau bapak saya beda. Karena bapak saya polisi ya, brimob gitu ya. Malamin perang waktu itu ya, PRRI dan sebagainya itu masih perang. Maka kakak saya nomor 1, 2, 3 tuh cowok semua pakai namanya Pri semua. Karena PRRI saat itu. Saya aja yang enggak, maka lupa kalau saya enggak itu. Oh, ternyata ada sejarahnya. enggak Pri-pra gitu. Yeah. Terus kemudian dari situlah bapak saya bilang, jabatan itu jangan kamu kejar-kejar. Oke. Tapi suatu ketika kalau amanah itu kamu dapatkan, kamu harus kerjakan dengan baik. Itu pesan-pesan sebelum saya ke gubernur. Oh, 2013 itu. Saya malah belum, saya masih di DPR. Karena di DPR. saya running gubernur itu bapak saya sudah
sudah pikun. Jadi bapak saya nyoblos dan sebagainya itu sebenarnya tidak terlalu sadar penuh. Oke. Ibu saya yang masih sadar. Jadi kan bapak, saya nggak tahu ya alam pikiran beliau almarhum itu, tapi rasanya bapak saya tidak terlalu tahu kalau saya jadi gubernur. Sehingga ada cerita lucu nih. Iya. Saya datang nengok bapak saya, Pak Kapolda ikut. Oke. Bintang 2 dong. Pangdam ikut. Bintang 2 dong. Kapolres dampingi. Kombes. Ya. Kombes. Terus kemudian ada apa namanya Kapolres sama Kapolres, ya. camat dampingi. Pak, ini Pak Kapolda. Diem. Ya, Karena udah respon. sepuh, diem. Ini Pak Pak Pangdam. Dandim, Pak Pangdam. Pak Pangdam itu, diem. Jenderal Pak ini, diem. Terus kemudian, Pak itu ada Pak Kapolres, masih diem. Itu. Tapi begitu ngomong, Pak, itu ada Pak Camat, ada Pak Kapolres. Oh, mana? Suruh duduk dulu. Jadi bapak saya itu kayaknya alam pikirannya itu cuma Di levelnya level di situ. kecamatan. Levelnya kecamatan gitu. Jadi saya Kayak terpanggil memorinya ketika itu disebut. Oh iya, jadi memorinya di situ. Bapak saya itu pensiun tuh pangkatnya waktu itu masih apa? Letnan 1 kok. Oh, oke. Kapten aja enggak waktu itu. Jadi masih pada pangkat lama, sebutan lamanya itu masih Letnan 1. Jadi levelnya di situ. Jenderal itu enggak ngimpi itu. Tapi saya ingat waktu beliau masih sehat, saya di DPR itu, saya pernah bicara di foto di Kompas. Bicara sama Kapolri Jenderal gitu. Korannya tunjukin tetangga-tetangga. Bisa ngomong sama Jenderal. Oke, iya, iya. Ini posisi itu menjadi ini ya Pak ya, apa menyegarkan juga ya kalau Iya, ingatan jadi kalau akan ibu, akan bapak itu. Ya. Itu ngingetin semuanya bahwa ya Tadi kan kembali ke akar tadi ya. amanah tuh biasa aja deh. Biasa saja. Nggak usah dikejar, kalau Nggak usah datang ya dikejar. kerjakan Ya kerjakan dengan semaksimal. baik gitu aja. Jadi apa tenang gitu. Makanya kalau geger-geger kayak survei dan sebagainya, buat saya orang partai ya. Jadi keputusan itu di ketua umum. Pasti partai akan menyampaikan, jadi nggak usah GR deh. Iya, iya. Kader partai itu nggak usah GR. Sama survei-survei itu nggak usah GR. Iya, iya, iya. Bu Mega itu apa decisif orangnya pada soal Dan itu. tadi keteguhannya itu ya. Keteguhan Mas kalau mau belajar itu soal itu. Gitu ceritanya. Soal ini Pak, ini kan tadi Pak Ganjar melihat amanah apa jabatan nggak usah dikejar, tapi ketika datang laksanakan sebaik mungkin. Ini Pak Ganjar kan udah 2 periode di sini. Ada pelajaran-pelajaran khusus nggak yang didapat Pak Ganjar dari pengalaman ini yang bisa di Banyak. Saya tuh merasa dulu-dulunya di politik, ya, di DPR, wah kita hebat itu. Hari ini tiba-tiba langsung, set, loh kok begini ya? Lu kondisinya begini, maka awal-awal langsung bilang sebelum refocusing itu langsung saya sampaikan. Siapkan anggaran, istilah saya rasionalisasi saat itu. Berapa Pak kira-kira 1 triliun? Oke. Waktu itu belum keluar cerita-cerita. Langsung saya announce. Kita siapkan 1 triliun. Geger ya beberapa gubernur telepon. Mas Ganjar tuh serius. Gimana caranya? Kita potongin gitu aja, apa susahnya gitu. Terus Dari kita semua ngobrol mata sama anggaran. Dewan, itu Oke. politik anggarannya. Kedua, kecilin zonanya agar kontrolnya lebih dekat. Iya, Maka itu betul. saya buat Joko Tonggo. Jogo Tonggo. Karena apa? Karena saat itu ketika kita kasih bantuan, kan pada protes. Nggak adil, nggak sesuai. Ya udah deh ini darurat kok. Artinya tetesan yang dari atas belum tentu bisa sampai kepada yang berhak. Lalu apa sikap kita? Kan sumber daya mesti kita gerakkan dari sisi lain. Saya hanya ingat aja, Republik ini masyarakatnya gotong royong. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab di sana. Saya hakul yakin itu. Apalagi di Jawa Tengah. Iya, iya, yang menjadi Kita rohnya minta garam tetangga dikasih kok, minta cabai dikasih kok gitu kan. Jogo Tonggo itu. Iya, terus kemudian kalau kita besok mau puasa itu masak kolak tetangga dikasih, nggak usah diminta itu. Jadi itu memang relasi sosialnya begitu. Maka saya bilang gini, kalau top down-nya itu adalah kebijakan bansos gitu ya. Terus kalau dari bawahnya apa? Bottom up-nya. Joko Tonggo menjaga tetangga. Iya, iya, iya. Lalu kita bicara kesehatannya. Nanti kamu jagain, jangan ada stigmatisasi, anterin ke puskesmas, anterin Jangan ke ada rumah gangguan, sakit, iya. ini nomor-nomor teleponnya, ini kesehatan. Terus kemudian yang kedua pangan. Pangan. Jadi kalau ada yang kurang pangan, ini Ada dapat yang support, bansos kok ini yang enggak, enggak, kamu ini enggak kasih. Kalau kita dapat bantuan sosial kan harus ada jumlahnya karena ini pasti diaudit kan. Tapi kalau kita bicara dari rakyat kan enggak. Enggak, Saya mau ini kasih pakai- kacang panjang seikat boleh kan? Enggak ada yang audit. Yang audit Gusti Allah nanti. Gitu kan.
malaikat yang mencatat gitu. Jadi kita kasih aja. Dan saya nemu cerita ini, saya nemu cerita kacang panjang ini karena saya ketemu masyarakat, saya bilang, Bu, ini dari mana? Dari ibu-ibu mana? Itu Pak, panggil dong. Bu, ibu kerjanya apa? Saya bantu jualan. Pembantu jualan. Yang dijual apa? Sayur. Jadi dia pembantunya. Terbayangkan kan di kampung berapa sih duitnya? Dia sumbangin beberapa ikat sayuran, ya. Terus kemudian bumbu-bumbu ke situ. Saya tanya, Ibu kenapa mau nyumbang ini? Jawabannya simpel, kan kasihan Pak. Ini masyarakat yang paling kecil. Iya. Maka ide Joko Tonggo itu kita exercise, saya komunikasi dengan BNPB, ya komunikasi dengan Satgas, komunikasi dengan BPBD, komunikasi dengan para pakar, apa ya yang secara sosiologis, kultural bisa kita dorong, nilai Pak, based on community. Iya. Maka levelnya di RW. Nah, pas kami belajar. Community kecil tadi. Betul, karena kita tidak mampu itu tadi, saya merasa waduh, saya rendah Nothing banget, gitu gitu. Saya cari, kita coba rajut kekuatan-kekuatan itu, dan kemudian value tadi ya. dengan value-value itu, wah ini aja kita gerakin, coba dong. Ya awal-awalnya sih sulit, tapi kita kasih stimulus jalan, ya tidak semua jalan. Iya. Kemudian itu membuat inspirasi, akhirnya muncul Joko Kerjo, menjaga tempat kerja, Joko Santri, Joko Kiai, ya kan, Joko Sekolah, Joko ini, akhirnya orang olahraga sekarang sadar, meskipun kadang-kadang tidak sadar prokes gitu. Terus kemudian orang sadar asupan gizi, terus kemudian orang sadar cuci tangan pakai sabun, dan sekarang orang sadar bagaimana 6 langkah cuci tangan itu, mereka mengerti semuanya. Jadi artinya makin baik. Dan kalau bersin, batuk, macam-macam itu dia tutup. Jadi sebenarnya itu kaidah-kaidah kesehatannya terpenuhi, kesadaran itu bagus. Dan waktu itu naik ya, itu berbarengan dengan itu ternyata penyakit yang lain itu turun. Dan itu ada data medis. Sama, itu yang terjadi. Sama lah waktu mau vaksin, rame-rame awal-awal vaksin itu, kami itu mengamati, Dinkes kami mengamati, tiba-tiba ketahuan, loh ini menarik, 3 minggu terakhir ini kok ada tren yang bagus ya. Tenaga medis yang waktu itu pertama kali disuntik, sekarang yang tertular turun. Yang meninggal turun. Begitu. Jadi artinya saya laporkan ke Menko waktu itu, waktu rapat rutin begitu, Pak ini ada data menarik Pak, temuan saja sih, ya belum dijadikan data utama, tapi ternyata data medis setelah divaksin ini ceritanya bagus nih Pak, 3 minggu terakhir gitu. Oh gitu ya, wah langsung semangat. Iya, di daerah lain juga muncul cerita yang kurang lebih sama. Nah kira-kira, terus kemudian kita launch, terus kemudian mungkin dicek juga tempat lain, saya kira vaksin ini oke. Ya. Saya belajar sosialisasi, saya belajar komunikasi. Ya, agar masyarakat itu gampang, frekuensinya tidak berbeda jauh. Dan yang tadi ya gini ya, jadi gini. Jadi enak gitu ya, terus kemudian ya kita mendengarkan lebih banyak orang lagi. Mendengarkan lebih banyak orang. Nah untuk dapat frekuensi itu kan susah tuh, dan Pak Ganjar kayaknya santai aja gitu ya dengan itu. Karena background masa lalu kan. Yang dirawat tadi, dan nggak mau dicabut dari akar itu. Saya nggak mau dicabut, saya ngobrol dulu setiap minggu naik gunung di tempat Mbah Marijan itu ketemu seluruh orang, ya ngobrol sama Mbah Marijan di dapur gitu kan, ngobrol gimana Mbah, cerita, atau kita nongkrong dengan kawan-kawan mahasiswa, kadang-kadang ikut demo live in ya dengan petani, itu kan udah biasa. Iya, itu yang menemukan frekuensi mudah gaduh itu ya. Makanya kalau saya di demo di sini nanti saya ajak ngobrol dulu, ya mau demo siapa, ngobrol dulu yuk gitu. Kecuali nggak mau ya udah gitu. Itu kayak Mas Tarjo yang sebelumnya Pak Iya. ketemu tadi kan. Bener kan ya. Udah kita udah ketemu kok, biasanya demo itu gini, masalahnya ini, informasinya belum tentu clear, datanya belum tentu, maka kita kasih omnibus law. Menolak KUHP, undang-undang KPK gitu. Maka terakhir yang omnibus law saya ajak dangdutan ini. Karena apa? Saya undang, oke, Anda tuh nggak ngerti, nggak setuju atau apa? Yang mana? Ini lo tak kasih. Ya karena saya pensiunan dari DPR kan bisa tuh Mas. Iya, pensiunan demonstran juga. Ya. Pensiunan demonstran. Terus kemudian telepon kawan-kawan, telepon Pak Menteri, data ada. Menjelaskan. Nah, ketika ada 3 naskah itu, saya juga punya. Bisa dudukan, ya. Oh ini naskahnya karena ukuran kertas berbeda, karena fontnya beda. Oh ada beberapa substansi yang beda. Tapi intinya nggak beda jauh kok. Gitu. Iya. Tak kasih.
Dan akademisi terima, ya. monggo, organisasi buruh monggo, mahasiswa silahkan digaji. Duduk bareng, Ayo, dilihat. nggak setuju nggak apa-apa, tapi jangan ngamuk. Kita mesti aware dong pada persoalan lain. Gitu. Ya, kita sampaikan, alhamdulillah bagus gitu ya. Itu sekolah yang tidak kita dapatkan atau kuliah yang tidak kita dapatkan di kelas, manfaatnya sekarang. Iya, persis. Manfaatnya sekarang. Dan Pak Ganjar merawat itu kan? Ya enak-enak aja, makanya kalau ketemu mahasiswa kita ngobrol, ya saya sampaikan. Saya sering kan sekarang Iya. webinar-webinar itu kepemimpinan, aktivisme, followership, orang cerita, inovasi, kreasi, saya sampaikan kepada mereka. Bro, kalian dulu juga demo saya kan soal semen, ini loh datanya. Oke. Anda ngikuti nggak sampai hari ini? Pasti tidak. Anda tahu nggak kalau masyarakat di desa sana itu sekarang sudah membuat atau punya saham di anak perusahaannya semen? Anda nggak tahu kan? Jadi tidak hanya dapat tidak hanya sekedar dapat CSR, dividen, ownership system ini kita itu saya ceritakan. Oh gitu ya Pak. Maka saya sekarang nawarkan kawan-kawan mahasiswa untuk magang Di sana. ke saya. Oh, untuk tahu bagaimana proses. Iya, biar orang mengerti kira-kira apa sih decision making proses itu seperti apa. Jadi karena saya dulu punya pengalaman itu, kayaknya iya deh, dulu kalau demo itu kayaknya kita juga kurang ya datanya ya. Kalau saya enggak, saya disclose saja. Nih datanya, ini silakan. Nggak cocok nggak apa-apa. Tapi kan konsensualisme dalam sebuah proses politik itu kan harus. Iya, betul. Maka negosiasi kita. Kalau negosiasi pasti take and give. Tidak ada yang bulat kan. Nggak ada. Terakhir nih Pak, tadi ada masyarakat yang Pak Ganjar lihat generous ya, gotong royong itu value kita kan. Dan saya sebagai orang di media itu ngelihat generosity itu yang muncul. Dan netizen yang tadi Pak Ganjar lihat ya kadang-kadang menyebalkan, tapi umumnya mereka tuh murah hati. Dan terbukti misalnya kita ada campaign apa membantu, lalu dengan kita bikin dengan NSC ini kita buat. Kayak di Rembang kita memberi bantuan. Melihat itu gimana Pak? Generosity masyarakat, kemurah hatian masyarakat yang muncul karena pandemi. Ini kan value hebat. Iya, betul. Maka seorang yang percaya tinggal memang kita pimpin. Oke. Kondisi ini harus kita pimpin, kita arahkan, kita kasih contoh. Maka sebenarnya spirit ini adalah spirit yang luar biasa. Kalau kita bicara gotong royong, bicara rasa kemanusiaan, value itu di masyarakat hidup banget. Maka ini jangan ditinggalkan. Maka kalau cerita SDGs no one left behind, maka sebenarnya ini kita dorong. Maka setiap kali kita musrenbang, saya ya dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, masyarakatnya baik-baik, satu informasinya kasih mereka sepenuhnya. Maka seluruh OPD saya minta harus punya medsos. Anda nggak usah ditanya dulu, nggak usah pasif ya, nggak usah nunggu. Anda hadir, share, di-share. Jalan rusak, Bina Marga share. Koperasi UMKM nih jualan nih, ngelatih ngasih bantuan, kasih. Pendidikan kamu kasihkan beasiswanya apa, kalau mau komunikasi kemana dan sebagainya, harus gampang. Nah saya punya dashboardnya. Nah kebaikan masyarakat mau bekerja sama ini kita tempelkan, kita jadikan satu. Maka dalam sistem yang sangat terbuka, transparan ini kita dorong. Memang ada eksesnya sih. Tidak semua orang kan mau mengikuti dengan etik gitu ya. Kadang-kadang ya ada yang berlebihan, terus kemudian kata-katanya kotor ya. Keragaman juga. Ada keragaman, ada hoaxnya. Nah, sebenarnya ini butuh kita pimpin untuk kita kasihkan ruang. Jadi kepercayaan saya itu. Maka kalau kemudian kita mengantisipasi isu-isu modern, kenapa sih ya kita nggak bisa bareng? Wong ya kita itu beda kok, maka ada Bhinneka Tunggal Ika. Ngapain kita kemudian melakukan tindakan kekerasan yang beda golongan, beda agama? Enggak, itu bukan itu. Wong Pancasila dilahirkan itu juga menggali apa yang ada dan yang ada itu warna-warni. Taman sarinya kalau Bung Karno bilang kan, taman sarinya di sini. Dan Bung Karno bilang kan kepribadian dalam kebudayaan. Kepribadian dalam kebudayaan. Maka hari ini kan terjemahannya beda-beda rupa-rupa keinginan masyarakat membantu itu ya. Mohon maaf nih, orang rame impor beras begitu ya. Nggak usah impor deh. Ya. Kalau nanti pada saat tertentu harus impor, silakan. Tapi kalau hari ini pasti tidak mungkin. Terus dibarengin. Bu Mega itu perintahkan sama kita kadernya. Segera tanam tanaman pangan pendamping.
agar kita tidak hanya makan beras kan. Di Wonogiri kan makan tiwul. Ya, dan itu Nasi fine. jagung di gunung-gunung, dan saya dulu waktu kecil juga makan nasi jagung. Di Atau timur saudara sagu. kita di Papua ya, sagu ya, Ya, papeda. dan itu fine, ya. Papeda, kuah kuning, sama ikan asam. Dan karbonya juga bagus. Karbonya bagus. Jadi artinya, Beragam. orang sekarang ditanam, meskipun lebih banyak diekspor ke Jepang, maka konteks itulah yang sekarang dengan kondisi masyarakat seperti itu, saya yakin, oh mungkin ini ya maksudnya Bung Karno juga berdikari dalam bidang ekonomi, Ya. dengan menggunakan sumber daya itu. Gitu Mas? Keragaman. Pak Ganjar, saya terkenang yang akar tadi. Oh gitu ya. Itu kembali ke akar, merawat akar, karena emang kita tumbuh di situ ya. Kalau enggak kita jadi orang lain loh Mas. Persis Pak. Dan Saya saya nggak nggak mau. lihat Pak Ganjar berubah karena nggak akarnya mau. kuat. Nah, kita mau ke sana Pak Ganjar Oke. untuk melihat bagaimana generosity masyarakat Oke. kita.